Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video project akhir mengenai soal distribusi gamma. Sebelum mulai ke soalnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Edelweiss Junior Susanto dengan NIM 2206265 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Pustaki Aurani Dewi dengan NIM 2204245. Perkenalkan, saya Nastara Dini dengan NIM 2202769. Langsung ke soalnya, boleh di-share screen. Di sini kami udah memilih soal dengan materinya distribusi gamma. Sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Di kota tertentu, konsumsi daya listrik harian dalam jutaan kWh adalah variabel acak X yang memiliki distribusi gamma dengan rata-rata mu sama dengan 6 dan varian sigma kuadrat sama dengan 12. A. Tentukan nilai alfa dan beta. B. Tentukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 12 juta kWh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang A. Tentukan nilai alfa dan beta. Pertama-tama kita harus tahu dulu kan diketahuinya apa. Di sini di soalnya udah diketahui bahwa kalau mu-nya itu sama dengan 6 dan variannya sama dengan 12. Untuk mengetahui alfanya berapa, kan sudah diketahui bahwa kalau mu sama dengan alfa kali beta. 6 ya. Untuk mencari alfa, kita kan ketahui dulu ya, kalau misalkan rumus mu itu alfa kali beta sama dengan 6. Nah, jadi kita dapat kalau misalkan alfa itu sama dengan 6 dibagi beta. Nah, kita bisa jadikan alfa sama dengan 6 per beta itu sama dengan persamaan 1. Nah, yang selanjutnya kita punya persamaan 2, yaitu kalau sigma kuadrat itu sama dengan alfa kali beta kuadrat itu 912. Kita punya persamaan 1 dan persamaan 2, kita bisa substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Yang sama dengan itu 6 per beta kali beta kuadrat sama dengan 12. Jadi kita substitusikan alfanya ke yang alfa persamaan 2. Nah, kita dapat juga jadi 6 beta sama dengan 12 dan didapat betanya sama dengan 2. Setelah kita dapat nilai betanya itu 2, kita bisa langsung substitusikan nilai beta sama dengan 2 ke persamaan 1. Itu alfa sama dengan, tadi kan alfa tuh sama dengan 6 per beta. Bisa langsung dimasukin nilai betanya, jadi alfa sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Maka didapatkan yang A, nilai alfa sama dengan 3 dan nilai beta sama dengan 2. Selanjutnya jawaban B akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi soal yang bagian B-nya itu menentukan probabilitas bahwa pada hari tertentu konsumsi daya harian akan melebihi 12 juta kWh. Nah, jadi ini tuh artinya peluang saat X-nya lebih dari 12. Nah, karena ini termasuk fungsi gamma, jadi kita gunakan integral dari 12 sampai ta hingga dari
1 per beta pangkat alfa dikalikan gamma alfa lalu dikali X pangkat alfa dikurangi 1 pangkat negatif X per beta dx. Nah, lalu setelah itu kita masukkan nilai alfa dan betanya. Jadi integral 12 sampai sehingga dari 1 per 2 pangkat 3 gamma 3 X pangkat 3 dikurangi 1 pangkat negatif X per 2 dx. Itu sama dengan integral dari 12 sampai hingga dari 1 per di sini 2 pangkat 3 lalu fungsi gamma 3 itu berarti 3 dikurangi 1 faktorial dikali sini X pangkat 2 pangkat negatif X per 2 dx. Nah, lalu ini sama dengan integral dari 12 sampai hingga 1 per 8 pangkat kali 2 ini X pangkat 2 pangkat negatif X per 2 dx. Lalu di sini tuh jadi 1 per 16 integral 12 sampai hingga dari X pangkat 2 pangkat negatif X per 2 dx. Nah, setelah itu di sini tuh kita gunakan integral parsial. Nah, lalu di sini nilai U-nya itu X pangkat 2 lalu dv-nya itu pangkat negatif X per 2 dx. Lalu nilai dv-nya itu 2x dx lalu nilai v-nya itu negatif 2 pangkat negatif X per 2. Lalu kita masukkan gitu ya nilainya di sini jadi 1 per 16 di sini jadi X pangkat 2 dikalikan negatif 2 pangkat negatif X per 2 dikurangi integral negatif 2 pangkat negatif X per 2 kali 2 dx 2x dx. Nah, lalu di sini jadi sama dengan 1 per 16 kita operasikan di sini itu jadi negatif 2 X pangkat 2 pangkat negatif X per 2 di sini tuh jadi dikurangi dioperasikan itu negatif 2 kali 2 jadi negatif 4 X pangkat negatif X per 2 dx. Lalu di sini sama dengan 1 per 16 negatif 2x pangkat 2 pangkat negatif X per 2 di sini tuh jadi ditambah 4 di sini integral X pangkat negatif X per 2 dx.
Lalu yang selanjutnya ini menggunakan integral parsial lagi yang akan dikerjakan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, kita akan menyelesaikan integral x e pangkat min x per 2 dx dengan menggunakan integral parsial seperti tadi, dengan memisalkan u-nya itu sama dengan x, dan dv-nya itu sama dengan e pangkat min x per 2 dx. Nah, di sini bisa kita dapatkan du-nya itu sama dengan dx, dan v-nya itu sama dengan min 2 e pangkat min x per 2. Lalu selanjutnya itu 1/16, kita tulis kembali. Nah, 1/16, buka kurung, negatif 2 x kuadrat, e pangkat min x per 2, ditambah 4, lalu buka kurung, kita masukkan permisalan tadi ke rumus integral parsial, yaitu menjadi x dikali min 2 e pangkat min x per 2, dikurangin integral, negatif 2e pangkat min x per 2 dx. Lalu selanjutnya, sama dengan 1/16, buka kurung, negatif 2x kuadrat, e pangkat min x per 2 ditambah 4, buka kurung, lalu ini kita kalikan menjadi negatif 2x, e pangkat min x per 2. Nah, untuk yang integral di atas ini, kita bisa mengeluarkan negatif 2 ini keluar dari integralnya. Maka bisa kita tuliskan menjadi ditambah 2 integral e pangkat min x per 2 dx. Oke, lalu selanjutnya sama dengan 1/16. Buka kurung, negatif 2x kuadrat, e pangkat negatif x per 2, ditambah 4, buka kurung, negatif 2x, e pangkat negatif x per 2, ditambah 2. Lalu yang ini, integral ini kita selesaikan, maka kita dapatkan, buka kurung, negatif 2e pangkat negatif x per 2. Oke, selanjutnya 1/16, buka kurung, negatif 2x kuadrat e pangkat negatif x per 2, ditambah 4, buka kurung, negatif 2x e pangkat negatif x per 2, lalu itu bisa kita kalikan menjadi negatif 4e pangkat negatif x per 2. Lalu selanjutnya 1/16, buka kurung, negatif 2x kuadrat e pangkat negatif x per 2,
Lalu ini bisa kita kalikan dengan 4 ya. Bisa kita tulis menjadi dikurangin 8 X E pangkat negatif X per 2 dikurangin 16 E negatif X per 2. Lalu untuk yang ini tuh kita bisa masukkan batas integralnya yaitu dari 12 sampai hingga. Sama dengan 1/16 X yang pertama ini kita akan gantikan dengan hingga, maka hingganya itu dimasukin jadi negatif 2 dikali hingga kuadrat E pangkat min hingga per 2 dikurangin 8 dikali hingga E pangkat hingga per 2 dikurangin 16 E pangkat negatif hingga per 2 tutup kurung dikurangin negatif 2 dikali 12 kuadrat E pangkat negatif 12 per 2 dikurangin 8 dikali 12 E pangkat negatif 12 per 2 lalu dikurangin 16 E pangkat negatif 12 per 2. Oke, selanjutnya 1/16. Nah, ini karena bilangan bulat dikali hingga itu sama dengan 0, maka ini bisa kita langsung simpulkan bahwa yang kurung pertama itu hasilnya sama dengan 0. Lalu dikurangin 12 kuadrat itu sama dengan 144 dikali negatif 2, maka itu dikurangin negatif 288 E negatif 12 dibagi 2 itu sama dengan negatif 6. Jadi negatif 288 dikali E negatif pangkat negatif 6. Lalu dikurangin 8 dikali 12 itu adalah 96. Jadi 96 E pangkat negatif 6. Lalu dikurangin 16 kali E pangkat negatif 6. Untuk selanjutnya, sama dengan 1/16. 2 kurung 288 E pangkat negatif 6 ditambah 96 E pangkat negatif 6. Dan ditambah 16 E pangkat negatif 6. Lalu semuanya itu kita bisa bagi dengan 16. Maka sama dengan 18 E pangkat negatif 6 ditambah 6 E pangkat negatif 6 lalu tambah E pangkat negatif 6 sama dengan 25 E pangkat negatif 6 atau sama dengan ini itu adalah 0,062. Maka hasil soal yang B itu adalah 0,062. Sekian video penjelasan soal dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja atau maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.